Pada edisi 3 sebelumnya telah kita bahas mengenai metode pencatatan dan pembukuan cash basis, accrual basis, single entry, dan double entry. Dengan demikian dapat terlihat jelas perbedaan antara ketiga laporan keuangan itu, baik laporan arus kas, laba rugi, dan laporan neraca. Untuk lebih mempertajam definisi-definisi, tata cara pembukuannya juga, kita akan lengkapi dengan soal-soal latihan yang juga sudah ada soalnya di slide yang terakhir di edisi ketiga. Baiklah, kita lanjutkan di edisi yang keempat ini khusus untuk latihan laporan keuangan. Melanjutkan soal latihan yang ada di slide terakhir edisi ketiga, mari kita bahas satu persatu jawabannya sambil dicocokkan dengan jawaban yang sudah rekan-rekan coba isi juga. Yang pertama, penjualan tunai. Karena sifatnya tunai maka dicatat di cash flow, dan karena dia adalah merupakan penjualan, dicatat juga di P&L, dan kesemuanya dicatat di balance sheet atau neraca. Yang kedua, penjualan kredit. Karena sifatnya kredit atau non tunai maka tidak dicatat di cash flow, tetapi penjualan ini dicatat di P&L dan dicatat di balance sheet. Yang ketiga, pembelian persediaan tunai. Karena pembelian dilakukan secara tunai maka dicatat di cash flow, dan persediaan ini belum masuk kategori penjualan dan biaya, tidak dicatat di P&L tetapi dicatat di balance sheet. Yang keempat, pemakaian persediaan. Nah, pada saat persediaan atau harta digunakan maka dicatat sebagai biaya, masuk di P&L dan dicatat juga di balance sheet, namun tidak dicatat di cash flow. Nomor 5, pembayaran gaji. Pembayaran gaji sifatnya pasti tunai sehingga dicatat di cash flow, dan gaji merupakan biaya, dicatat di P&L dan juga dicatat di balance sheet. Yang keenam, pinjam uang di bank. Kalau pinjam uang di bank, dapat uang cash, dicatat di cash flow karena baru meminjam uang dan masuk ke harta, tidak dicatat di P&L dan dicatat di balance sheet. Yang terakhir, bayar bunga pinjaman. Kalau bunga pinjaman kategorinya biaya dan bayarnya pakai cash atau pakai bank, sehingga dicatat di cash flow, dicatat di P&L, dan dicatat juga di balance sheet. Nah, ini jawaban yang tadi sudah kita bahas pertama. Ini penting untuk mengkategorikan suatu transaksi itu di mana harus dicatat. Berikutnya kita akan membahas mengenai, masih di soal latihan yang tadi, tetapi tata cara mencatatnya dan jurnalnya. Untuk yang nomor 1, penjualan tunai, tadi sudah kita bahas, dicatat di ketiga-tiganya, baik di balance sheet, P&L, dan cash flow. Jurnalnya double entry, debitnya kas, kreditnya penjualan tunai. Kemudian nilainya 7.500 sudah ada, dalam kurung BS, kas ini masuk dalam akun dari balance sheet atau neraca, kemudian kreditnya P&L, penjualan tunai masuk pada akun profit and loss. Namun karena sifatnya kas, maka kas ini juga akan dicatat di cash flow. Untuk pencatatannya di buku seperti ini, di cash flow dicatat 7.500, total kas banknya bertambah 7.500, ada penjualan tunai. Kemudian di laba rugi juga dicatat penjualan, ada penjualan, sehingga keuntungannya 7.500. Karena ini jurnal pertama, kita asumsikan bahwa yang lainnya belum dicatat. Mungkin sudah ada biayanya tapi belum dicatat. Kemudian dari cash flow ini dan dari laba rugi ini akan dicatat juga di neraca.
Jadi di neraca tadi uang kas ini masuk dicatat sebagai kas 7.500. Kemudian yang dibahas pada definisi di awal bahwa semua laba rugi itu akan dicatat ke modal atau laba ditahan sebesar 7.500. Ya, laba ditahan atau laba tahun berjalan. Anggaplah ini pada saat terjadinya di tahun ini. Kemudian yang berikutnya, untuk penjualan kredit sejumlah 20.000. Ini dicatat di balance sheet dan dicatat di P&L, namun tidak dicatat di cash flow. Karena sifatnya kredit, tidak ada transaksi kas dan bank di sini. Untuk jurnalnya, debitnya piutang. Piutang ini kita meminjamkan atau perusahaan meminjamkan uang ke pihak lain, merupakan akun dari balance sheet, dan penjualan kredit merupakan akun dari profit and loss. Kita lihat di buku akan tampak seperti ini. Dicatat lagi penjualan sebesar 12.000 di laba rugi, sehingga total penjualan itu adalah 19.500 menjadi laba. Nah, di neraca total 19.500 ini akan masuk ke modal, menjadikan laba ditahan atau laba tahun berjalan 19.500. Kemudian jurnal piutang yang tadi di balance sheet ini akan dicatat di neraca 12.000. Untuk neracanya akan selalu seimbang. Di kiri 19.500, demikian pula di kanan 19.500. Jelas ya? Baiklah, di latihan 3 untuk pembelian persediaan tunai sejumlah 3.000. Ini dicatat di cash flow karena pembeliannya bersifat tunai, belum dicatat di laba rugi karena persediaan ini belum masuk kategori biaya, baru berupa harta lancar dan dicatat di balance sheet atau neraca. Jurnalnya double entry, debitnya persediaan merupakan akun balance sheet dan kreditnya kas merupakan akun balance sheet sekaligus dicatat di cash flow. Pembukuan di cash flow-nya, single entry-nya beli bahan baku 3.000. Pada latihan pertama tadi sudah ada penjualan masuk 7.500, uang masuk 7.500. Kemudian latihan yang kedua penjualan juga tapi kredit 12.000 sehingga tidak dicatat di cash flow. Yang dicatat hanya yang tunai saja. Kemudian di latihan ketiga ada beli bahan baku 3.000 sehingga berkurang 3.000. Hasil akhirnya adalah total kas sekarang 4.500 yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian ini di neraca kasnya dari 7.500 berkurang 3.000 sehingga menjadi 4.500 karena transaksinya adalah kredit kas 3.000. Kemudian persediaan bertambah 3.000. Jadi transaksinya keduanya berada di sisi kiri, baik kas maupun persediaan, ya. Totalnya sama kiri dan kanan 19.500, di kanan juga 19.500. Latihan nomor 4. Pemakaian persediaan sebesar 2.500. Kita lihat di sini yang dicatat di cash flow tidak dicatat karena tidak ada transaksi tunai. Di P&L dicatat karena pemakaian persediaan nanti akan menjadi biaya atau harga pokok penjualan atau expenses. Ya, di balance sheet juga dicatat. Jurnalnya debit harga pokok penjualan atau biaya bahan baku, kemudian kreditnya mengurangi persediaan bahan baku. Kalau kita lihat dari pembukuannya,
di laba rugi tadi di soal yang nomor 1 dan nomor 2 sudah ada penjualan tunai, penjualan kredit 12.000. Kemudian harga pokok penjualan dicatat sebagai biaya 2.500 sehingga keuntungan menjadi 17.000 ya. Demikian pula di neraca, persediaan tadi kita sudah beli 3.000 persediaan awal, kemudian penggunaan persediaan 2.500 sehingga sisa persediaan menjadi 500. Kemudian dari laba rugi nilai akhirnya yang 17.000 ini masuk sebagai laba ditahan atau laba tahun berjalan. Kembali lagi pada akhirnya nilai harta 17.000, hutang dan modal 17.000, selalu seimbang kiri dan kanan. Nilai laba ini kebetulan saja nilainya sama, tapi sebenarnya tidak sama pun tidak masalah, nggak apa-apa. Ini pas kebetulan nilainya sama antara hasil akhir laba rugi dan nilai akhir di neraca. Kita masuk ke latihan nomor 5. Sini ada pembayaran gaji senilai 4.000. Sudah kita bahas, kalau bayar gaji pasti sifatnya cash, nggak mungkin kredit sehingga masuk di. Kemudian gaji merupakan unsur biaya dan juga dicatat di balance sheet. Kita lihat jurnalnya. Debitnya biaya gaji merupakan akun dari P&L, kreditnya cash, akun dari balance sheet dan cash flow karena cash atau tunai. Bisa cash, bisa bank juga, sama saja ya. Kita lihat di bukunya, di buku arus kas ini pembayaran gaji maka kita mengeluarkan uang sejumlah 4.000 ya, sehingga total nilai kalau di sebelumnya cash flow masih ada 4.500 dikurangi 4.000, sisa 500 uang yang ada di kas perusahaan. Kemudian di laba rugi, kalau di slide sebelumnya masih ada keuntungan sebesar 17.000, tapi dengan dibayarkannya gaji sejumlah 4.000, maka keuntungan berkurang 4.000 atau sisa sebesar 13.000 untuk labanya. Berikutnya kita akan lihat di neraca. Di neraca ini uang juga kas berkurang 4.000 untuk pembayaran gaji sehingga kas ini menjadi 500, sama seperti nilai yang ada di cash flow. Demikian pula untuk laba rugi, nilainya yang 13.000 ini akan menjadi nilai di laba ditahan atau laba tahun berjalan. Dengan demikian, nilai akhir dari neraca menjadi 13.000 di sisi harta dan 13.000 di sisi hutang dan modal. Kebetulan lagi nilainya sama dengan laba rugi. Namun demikian nilai ini bisa berbeda. Ya. Soal latihan nomor 6, pinjam uang di bank sebesar 100.000. Karena pinjam uang di bank, maka akan ada uang yang masuk baik ke kas maupun ke bank, akan dicatat di cash flow dan dicatat di balance sheet, namun belum dicatat di laba rugi karena pinjam uang merupakan bagian dari harta dan bukan bagian dari penjualan ataupun biaya. Ini adalah pencatatannya. Kemudian pembukuannya, debitnya bank bertambah 100.000 atau kas, kemudian hutang bank bertambah 100.000, yang keduanya merupakan akun dari balance sheet. Di kas dicatat pinjaman bank. Kalau kita perhatikan di sini, ini masuk di kategori pendanaan atau aktivitas pendanaan. Jadi ada 3 aktivitas di cash flow. Kita review kembali. Aktivitas operasional, sudah ada transaksi penjualan bahan baku dan bayar gaji. Ada aktivitas investasi, dalam contoh ini belum ada transaksinya. Kemudian ada aktivitas pendanaan, yaitu pinjaman di bank sebesar 100.000. Dengan demikian, dana yang dimiliki perusahaan saat ini adalah 100.500. Nah, ini adalah pencatatannya di neraca. Uang di bank bertambah 100.000, sudah dicatat. Kemudian hutang bertambah 100.000, hutang bank bertambah 100.000.
Dengan demikian jumlah neraca harta 113.000 sama dengan jumlah hutang dan modal 113.000. Sudah bertumbuh. Ya. Jadi ketika dana sudah menipis, tentunya dibutuhkan tambahan modal kerja. Perusahaan meminjam uang di bank sebesar 100.000. Untuk latihan nomor 7, bayar bunga pinjaman sebesar 1.000. Karena bunga pinjaman, maka masuk dicatat di P&L, bunga adalah biaya. Kemudian karena bayarnya cash atau bank, masuk juga di cash flow dan kesemuanya tercatat di balance sheet. Kita lihat pembukuannya. Ya, ini dicatat di ketiga-tiganya. Kemudian jurnalnya, double entry jurnal, bunga bank masuk di account profit and loss dan banknya masuk di account balance sheet sekaligus cash flow. Dibukukannya mulai dari cash flow, bunga bank Rp1.000 masuk di kategori pendanaan, ya, karena untuk pembayaran bunga bank, sehingga nilai di cash flow yang tadinya 100.500 berkurang menjadi 99.500, merupakan saldo cash bank yang dimiliki oleh perusahaan. Untuk di laba rugi, biaya bunga bank masuk Rp1.000, menambah biaya di laba rugi dan mengurangi laba. Yang tadinya laba masih 13.000, dengan adanya biaya Rp1.000 maka berkurang menjadi 12.000. Kemudian di laporan keuangan, karena uang yang digunakan berkurang Rp1.000 sehingga uang di bank itu menjadi 99.000. Secara total kas dan bank 99.000 ditambah 500, totalnya adalah 99.500, harus sama dengan laporan cash flow kas dan bank 99.500. Jadi ini sama. Demikian pula dengan P&L atau profit and loss. Labanya 12.000. Ini pindah ke laba ditahan 12.000 atau laba tahun berjalan. Dengan demikian total akhir di neraca harta sebesar 112.000. Hutang dan modal sebesar 112.000, sama kiri dan kanan. Nah, demikianlah 7 soal latihan untuk pencatatan dan pembukuannya, serta dampak langsungnya pada laporan keuangan, ketiga laporan keuangan ini. Dengan demikian, dengan adanya latihan ini, kita coba nanti lakukan latihan sendiri, silahkan rekan-rekan lakukan untuk lebih tajam lagi di perbedaan dari ketiga laporan keuangan ini. Demikian disampaikan edisi keempat atau soal latihan mengenai laporan keuangan, sehingga pemahaman kita bisa lebih tajam lagi mengenai dasar-dasar laporan keuangan serta perbedaan di antara ketiga laporan keuangan tersebut, yang meskipun berbeda di tata cara pencatatan dan pembukuannya, namun menjadi satu kesatuan laporan keuangan yang tidak dapat dipisahkan satu dan yang lain. Serta nanti pada saat mereview dan menganalisanya akan menjadi satu kesatuan juga. Terima kasih atas atensinya. Mohon untuk di like, share, dan subscribe juga pada rekan-rekan yang lainnya. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di edisi berikutnya.